Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih di mata pelajaran teknologi layanan jaringan dengan materi kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Ada pembagian dua kriteria di sini. Yang pertama adalah teknologi informasi dan komunikasi, dan yang kedua analisis kebutuhan sumber daya dalam komunikasi. Di sini pada dasarnya manusia berbagi informasi dengan manusia lain melalui proses komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dan proses penyampaian pesan dari ide, gagasan dari suatu pihak kepada pihak lain sehingga lebih cepat, lebih luas, dan lebih cepat dalam penyampaiannya. Oke. Peralatan teknologi komunikasi modern meliputi 3 perangkat utama, yaitu yang pertama komputer. Komputer merupakan suatu peralatan utama dalam teknologi informasi. Alat ini berfungsi sebagai pengubah data dari menjadi informasi yang diperlukan, dan peralatan ini terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Yang kedua, jaringan komunikasi adalah sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi suatu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah nettool, adalah sebuah software keamanan yang mutakhir dan perangkat lunak, jaringan monitoring untuk internet dan jaringan lokal, serta menyediakan klien dengan kemampuan dan kepercayaan diri untuk memenuhi tantangan teknologi masa depan. Selanjutnya, peralatan teknologi informasi adalah segala alat yang mengolah dan menyajikan informasi. Contohnya, alat teknologi informasi yaitu komputer, dan beberapa jenis komputer diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komputer atau personal komputer, merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah data menjadi informasi yang diperlukan, terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Yang kedua, laptop atau notebook adalah bentuk lain dari komputer yang sebutannya menunjuk kepada komputer ramping yang dapat dipangku, atau lab berarti pangkuan yang sering kita jumpai. Kemudian yang ketiga, PDA, personal digital assistant, merupakan bentuk komputer yang lebih kecil yang digolongkan sebagai komputer genggam atau handheld komputer, atau lebih sering disebut juga palm top, jadi ukurannya lebih kecil. Perangkat komunikasi yang menggunakan jaringan komunikasi. Yang pertama adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi dua arah yang menghubungkan dua orang atau lebih untuk bercakap-cakap dalam tanpa atau terbatas jarak. Jadi tidak ada batasan jarak untuk telepon ini. Yang kedua, ISDN, Integrated Service Digital Network, atau layanan jaringan yang komunikasi khusus untuk menggunakan jaringan telepon. Tidak hanya memproses suara, tetapi juga mampu menangani penyimpanan data berupa teks, gambar, video, faksmail, dan lainnya. Yang ketiga adalah CD interaktif atau CD pembelajaran yang mempunyai fungsi memberi informasi. Biasanya untuk CD interaktif ini disertai dengan tombol-tombol yang biasa menuju ke fasilitas untuk media pembelajaran. Biasanya untuk membuat CD pembelajaran ini biasa menggunakan Makromedia, namun masih banyak software yang lainnya. Yang keempat adalah video streaming.
Video streaming merupakan teknologi komputer sebagai jaringan client server dalam melakukan permintaan atau request untuk dikirim data. Dalam hal ini materi yang bersifat multimedia, tentunya audio atau video. Tentunya yang lagi familiar ini adalah YouTube streaming yang sebagai sarana informasi. Analisis kebutuhan sumber daya dalam komunikasi. Yang pertama, jaringan berkabel atau wireline. Yang pertama adalah LAN. Local Area Network adalah jaringan yang terdapat dalam sebuah gedung atau perkantoran. Yang kedua adalah LAN atau Metropolitan Area Network, adalah jaringan LAN dalam versi yang lebih besar. Yang ketiga adalah Wide Area Network, adalah jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas dari segi geografis. WAN dapat juga mencakup sebuah negara atau benua. Yang keempat adalah internet. Internet adalah sebuah jaringan komputer yang sangat besar yang dapat mencakup seluruh dunia. Yang kedua adalah jaringan tanpa kabel atau wireless. Wireless adalah teknologi elektronika yang beroperasi tanpa kabel. Jaringan wireless adalah jaringan yang menggunakan teknologi nirkabel. Dalam ini berhubungan dengan telekomunikasi suara maupun data dengan menggunakan gelombang elektromagnetik sebagai pengganti kabel. Selanjutnya, kebutuhan perangkat telekomunikasi sebagai berikut. Yang pertama adalah kabel koaksial, bisa dilihat di gambar. Kabel ini merupakan kabel yang dibungkus dengan material yang lunak dan mempunyai tingkat transmisi data yang tinggi jika dibandingkan dengan kabel terpilin. Yang kedua adalah kabel terpilin. Ada dua jenis di sini, adalah STP dan UTP yang sering kita jumpai. Kabel terpilin ini biasanya dipakai sebagai penghubung antara telepon dengan jalur telepon, sehingga dua kabel terpilin ini dengan tujuan untuk mengurangi interferensi elektromagnetik terhadap kabel lain dari sumber eksternal. Yang ketiga adalah kabel serat optik, bisa dilihat di gambar, bentuknya sangat kecil. Kabel ini terbuat dari serat-serat optik, yaitu serat-serat yang terbuat dari serabut kaca atau optical fiber yang sangat tipis sebesar diameter rambut manusia. Kabel ini memiliki kecepatan transfer data 10 kali lipat dari kabel koaksial. Kabel ini biasanya digunakan untuk transmisi data digital jarak jauh dan kecepatan yang sangat tinggi dari jaringan kabel lain. Kebutuhan perangkat komunikasi yang lain, yang kedua adalah NIC atau Network Interface Card. NIC ini adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Tugas NIC adalah untuk mengubah aliran data paralel yang dalam bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Yang ketiga adalah router. Router merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada osi layer 3, yaitu network layer. Fungsi utama dari router adalah sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. Yang keempat adalah switch. Switch merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada model OSI juga. Switch ini digunakan sebagai repeater atau penguat
berfungsi untuk menghubungkan kabel-kabel UTP komputer yang satu dengan komputer yang lain. Sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.